ini tidak spontan. Tetapi di sini ya tidak ada pemberian suplai energi, tidak ada, suplai potensial tidak ada ya. Jadi terjadi secara spontan begitu. Justru malah menghasilkan energi begitu. Ya, jadi energi dapat di capture atau dapat di namanya ya, diperlihatkan ya secara langsung di alat yang mungkin kita pasang ya. Misalnya kita memasang potensiometri, maka di sana akan terjadi beda potensial ya begitu. Dan juga ada kuat arus yang mengalir ya. Ya, karena ada beda potensial, ada kuat arus, maka itu hasilnya adalah energi listrik ya begitu. Nah, sedangkan power supply ini ya, ini justru memberikan energi ya, justru memberikan energi ke dalam sistem elektrolisa ini. Oke, itu yang sangat mendasar ya, jadi sangat mendasar perbedaannya. Gerakan elektron tetap sama ya, gerakan elektron tetap sama ya, dari arah anoda ke katoda ya begitu. Nah, tetapi kita perhatikan ya, anoda di sini menjadi kutub negatif ya, tetapi di dalam sel elektrolisis menjadi kutub positif. Itu saja perbedaannya. Sehingga harus ada sesuatu yang bisa membalik arah ya, membalik arah untuk memberikan beda potensial sehingga ini berjalan ya, itu. Oke. Lalu dari sisi-sisi setengah reaksi sel oksidasi, ya, setengah reaksi sel oksidasinya dari apa? Dari ini X ini ya. Jadi melepaskan elektron ya, ke arah kawat penghantar ini. Ya. Sedangkan untuk reaksi setengah sel oksidasi dalam sistem elektrolisa, ya itu bisa jadi dari anion yang ada di dalam elektrolit ya, dengan menangkap ya, dengan anionnya ini dia melepaskan elektron juga sama ya, semua tetap melepaskan elektron, tetapi dia sudah negatif ya, sudah negatif, melepaskan elektron menjadi 0. Kalau ini masih berupa elektroda atau logamnya dari anoda ini, ya demikian. Oke. Kemudian setengah sel reduksi, ya ini ada di ujung sebelah sana ya. Jadi elektron bergerak, ya ketemu di sini dengan muatan positif. Nah, sehingga menjadikan dia netral, begitu ya. Nah, bagaimana dengan yang di setengah sel reduksi di bagian analisis ya? Kita bisa melihatnya di situ. Nah, elektronnya ini ditangkap oleh B+ ya. Jadi elektron ditangkap oleh B+ menjadi B0 lagi. Nah, namun secara keseluruhan ya, secara keseluruhan kita bisa menyaksikan di sana terbentuk muatan positif yang banyak ya. Kemarin kita juga sudah bisa mengetahui bahwa di sini terlucuti elektronnya dan dia masuk ke dalam sistem elektrolit ya. Nah, sedangkan ini malah dia akan terbentuk endapan-endapan yang tidak bermuatan ya, karena memang diharapkan terjadi pelapisan begitu ya. Nah, karena ini spontan maka delta G negatif, karena ini tidak spontan maka delta G positif ya. Itu yang harus dipegang kuat oleh kalian semua. Nah, sekarang satu persatu ya kita akan bahas ya, supaya lebih jelas. Nah, ini kalian perhatikan akibat dari sel volta ini, karena kan spontan tadi ya, spontan ya, tidak ada yang bisa mengurangi ya, ada yang bisa menyeimbangkan saja. Ini ada jembatan garam ya, jadi saudara bisa perhatikan bagaimana Cu makin lama makin tebal, sedangkan Zn makin lama makin menipis ya, itu yang terjadi seperti itu. Setengah reaksinya, setengah reaksi sel ya, logam Cu ini ya, dia akan
terlucuti elektronnya sehingga menjadi Zn2+, sementara elektronnya akan masuk ke penghantar ini. Nah, apa yang terjadi lama-lama menipis begini. Ya, ini setengah sel reaksi reduksi. Nah, setengah sel reaksi oksidasinya ini, ya. Jadi Cu maaf saya terbalik menanukan panah ya. Jadi ini setengah sel reduksi dan ini setengah sel oksidasi ya. Jadi dia teroksidasi karena dari Zn menjadi Zn2+. Memang betul elektronnya terlucuti masuk ke menghantar dan Zn-nya meluncur ke ini elektrolit ya, begitu. Oke, salah. Saya tadi salah menunjuk ya. Nah, sedangkan ini adalah setengah sel reaksi oksidasi, reaksi reduksi ya. Jadi dari Cu2+ akan menjadi Cu dan mengendap. Cu2+-nya ini dari elektrolit ya. Jadi elektrolitnya entah itu CuSO4 ya atau CuCl ya atau yang lainnya ya. Ada Cu2+ di sana ya dan ada elektron yang mengalir ya sehingga bertemulah di elektroda ini. Pertemuan ini juga diikuti dengan penempelan Cu yang terjadi ya, jadi logam Cu yang terjadi sehingga lama-lama akan menumpuk begini. Nah, secara keseluruhan reaksi redoks ini menjadikan Zn menjadi Zn2+ dan Cu2+ menjadi Cu. Karena Zn2+ keberadaannya adalah di elektrolit, sedangkan Cu yang dihasilkan keberadaannya ada di elektroda, maka lama-lama bagaimana? Ini akan sangat kaya dengan Zn2+ ya, dan ini juga akan sangat tebal lapisan Cu-nya. Nah, sehingga ada pada gambar seperti ini yang saudara saksikan ini. Oke. Nah, sekarang kita coba membahas tentang konstruksi dan operasi sel Volta ya. Tadi kita sudah memperhatikan setengah sel yang dioksidasi ya. Anodanya berupa batang Zn ya. Tadi dicelupkan dalam ZnSO4. Ya. Setengah sel reduksi ya, katodanya berupa batang logam Cu ya, tembaga yang dicelupkan dalam CuSO4 ya, begitu. Terbentuk muatan relatif pada kedua elektroda, di mana anoda bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif ya, begitu. Lalu kedua sel itu juga dihubungkan oleh jembatan garam, yaitu tabung berbentuk U terbalik ya, berisi pasta elektrolit ya, yang tidak bereaksi dengan sel redoks ya. Gunanya untuk menyeimbangkan muatan. Jadi kation maupun anionnya tetap ada di dalam jembatan garam itu ya. Tetapi yang bergerak ya, yang bergerak itu hanya muatannya ya, muatannya. Nah, itu fungsi dari jembatan garam. Dimungkinkan menggunakan elektroda inaktif, tidak aktif, berarti tidak ikut dalam reaksi. Itu bisa diganti dengan grafit, karbon yang kemarin kamu tanyakan ya, dan juga platinum. Nah, ini juga termasuk sel-sel yang tidak mudah bereaksi atau inert. Platinum ini bisa dipasang di bagian katoda ya, sehingga pergerakan elektron ya nanti tersimpan di dalam platinum itu dan nanti akan terjadi pertukaran ya di situ ya. Jadi penyerahan elektron di sana sehingga kation-kation Cu2+ yang ada di dalam elektrolit itu bisa terendapkan di dalam elektroda ini. Bisa jadi seperti itu ya. Lalu grafitnya diletakkan di bagian anoda ya, seperti itu. Oke. Jadi dua elektroda tadi bisa diganti ya
dengan elektroda inaktif itu bisa disebut inert juga ya. Jadi tidak bereaksi. Nah, nanti yang akan bereaksi itu hanya elektrolitnya saja ya. Jadi elektrolitnya tadi kan elektrolitnya ada Zn ya, di sana berarti ada Zn2+. Ya, gitu. Oke. Selanjutnya untuk notasi sel volta ya, jadi saudara harus terbiasa dengan membaca sel ya, seperti ini. Ya, ini artinya apa? Yang kita perhatikan di tengah dulu ini adalah jembatan garam. Itu berarti memisahkan antara kedua elektrolit ya. Yang pertama tadi kan elektrodanya Zn, nah kita kasih notasi S berarti padatan, ya kita kan sudah melihat tadi padatan seng ya, itu di anoda ya. Lalu kita beri tanda pemisah. Ini tanda pemisah ini memisahkan antara elektroda dan elektrolit ya. Kita tadi sudah melihat elektrolitnya berupa cairan ya yang mengandung Zn2+ ya. Jadi begitu membacanya. Lalu elektrolit ini terpisah ya dengan elektrolit yang kedua ya. Elektrolit yang kedua berupa Cu2+ ini ya. Nah, lalu elektrodanya berupa tembaga atau Cu dalam kurung S atau padatan ya. Jadi secara sekilas kita bisa membaca bahwa sistem elektrokimia ini ya, terdiri dari dua elektroda yaitu Zn dan Cu ya. Zn itu bagian yang ada di anoda dan Cu bagian katoda ya. Gitu. Terjadi reduksi kan? Nah, Cu2+ menjadi Cu. Nah, dan juga terjadi oksidasi dari Zn menjadi Zn2+ ya. Jadi kalau kita membaca ini bisa bermacam-macam informasi yang diberikan. Bahwa kedua elektrolit ini dipisahkan oleh jembatan garam. Elektrolit yang pertama atau di bagian anoda itu berupa elektrolit Zn2+. Bagian katoda mengandung elektrolit Cu2+ ya. Nah, seperti itu. Itu cara membaca dari notasi sel volta seperti ini. Sudah pasti bagian kanan itu bagian tereduksi. Ini bagian teroksidasi. Nanti kita menghitung voltase sel. Bagian yang tereduksi dikurangi dengan bagian yang teroksidasi, ya begitu. Nah, yang dikurangi apanya? Ya tentu harga potensial standar dari masing-masing logam ini ya. Jadi kalau kita menggunakan rumus sudah dengan min, maka kita tinggal memasukkan harga potensial reduksi ya. Sekali lagi tidak ada harga potensial oksidasi ya. Jadi yang ada adalah harga potensial reduksi ya begitu. Adapun kok prosesnya teroksidasi berarti nanti angka yang ada di harga potensial reduksi itu dijadikan minus ya begitu. Itu artinya arahnya terbalik ya. Jadi minus plus itu menunjukkan arah saja ya, arahnya yang terbalik. Harganya menjadi minusnya. Nah, begitu ya. Bagian anoda itu kita sepakati sebagai setengah sel yang teroksidasi ya. Dituliskan di sebelah kiri bagian katoda ya. Jadi kita biasakan bahwa ini terlebih dulu dihitung karena pasti potensialnya ini adalah positif, lalu dikurangi yang potensialnya ini adalah potensial reduksi ya, itu adalah negatif, sehingga dikurangi min jadi positif ya. Garis lurus menunjukkan batas fasa ya, jadi adanya dua akus ya, dua akus yang berbeda ya. Jika fasanya sama maka digunakan tanda koma ya, jadi kalau misalnya nah ini ya, ini yang dimaksud ini garis lurus ini menunjukkan fasa yang berbeda, satunya padatan, satunya berupa larutan elektrolit ya, bentuknya juga larutan. Oke. Lalu untuk elektroda yang tidak bereaksi ditulis dalam notasi di ujung kiri dan ujung kanan ya. Jadi untuk elektroda ya, jadi ditulis bagian kiri dan
bagian kanan selalu ya, paling kiri paling kanan itu adalah tempatnya